Oh iya, kamu harus diet, bla bla bla. Sakit hati dong, Pak. Jadi kalau olahraga bareng mungkin keringat juga keluarnya lebih. Halo, balik lagi nih bareng aku Intan. Nah, tapi ada yang beda nih. Kalian bakal ketemu aku di segmen baru. Bagi aku sih maksudnya, barunya itu. Segmen ini tuh namanya Lagi Ngulik. Nah, di segmen ini tuh bakal bahas hal-hal unik, bisa berkaitan dengan cewek atau hal lain ya. Nah, di episode kali ini aku tuh mau bahas tentang fakta unik nih tentang cewek. Salah satunya tuh alasan cewek dikit-dikit ngeluh. Kenapa sih cewek tuh dikit-dikit ngeluh itu kenapa gitu? Biasanya permasalahan yang sering banget dialami cewek itu ya. Mungkin pertama kalau dari luar, dari penampilan, mungkin masalah kulit jerawatan, kusam, flek, hitam dan lain-lain itu kan ya. Terus kalau dari masalah kesehatan sendiri mungkin bisa nyeri head, terus atau nggak gitu varises, atau lagi ini nih mungkin kena apa ya, gangguan mental. Dalam artian gangguan mental yang nggak langsung gila, enggak, mungkin gangguan mental, mungkin lagi patah hati sama cowoknya atau nggak gitu, mungkin ada something happen di keluarganya, mungkin kena stress parent atau yang lain, bisa juga kan ya. Terus bisa juga permasalahan cewek itu berkaitan dengan tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki nih, bisa juga. Mungkin rambutnya lagi lepek atau enggak gitu, lagi rusak, itu juga termasuk permasalahan cewek yang sebenarnya masalah sepele sih. Tapi kalau sama cewek biasanya bisa digede-gedein gitu loh. Bisa dia tiba-tiba ngambek sama cowoknya tiba-tiba dimarahin. Bisa juga kalau cewek-cewek yang agak ganas ya, mungkin ditanjokin juga bisa cowoknya itu. Maksudnya cowoknya kan kasihan gitu, aku salah apa, aku kenapa gitu kan. Terus alasan cewek biasanya tuh tiba-tiba ngeluh nih. Kenapa sih cewek tuh tiba-tiba ngeluh? Kan cowok biasanya tanya-tanya, kenapa sih cewekku ngeluh aja, kenapa gitu. Nah, yang pertama bisa jadi rasa kurang nyaman atau tidak nyaman. Rasa kurang nyaman itu bisa didapetin juga dari sikapnya si cowoknya. Jadi para cowok itu harus sadar ya, mengutamakan juga kenyamanan si ceweknya. Harus sadar pokoknya. Misal lagi kumpul nih, kamu tuh ngajak cewek kamu kumpul sama temen-temen. Nah, temen-temenmu cowok semua. Mungkin sebelum kumpul tuh kamu harusnya nanya dulu nih, kamu tak ajak ke teman-teman, tapi temenku cowok semua, nyaman gak gitu loh. Harusnya tuh tanya dulu. Mungkin bisa jadi kan ceweknya tuh ngerasa kayak risih gitu, kok aku cewek sendiri di sini terus gak ada yang ngajak ngomong atau gimana. Mungkin itu juga salah satunya. Terus yang kedua, mungkin rasa tidak nyaman juga bisa ditimbulkan dari sikap kamu sendiri. Misalnya kamu tuh lagi unmood nih, tapi kamu lempar ke cewekmu. Lah, cewekmu tuh ketemu kamu effort yang tinggi kayak, oke, aku mau ketemu cowokku nih, aku seneng bla bla, tiba-tiba kamu unmood tanpa sebab, kamu belum jelasin, cewekmu gak suka paham, ya tolong aja gitu loh, tolong. Terus bisa juga cewek tuh gak dapetin apa yang dia pengen. Misalnya dia tuh ngodein nih, contoh kecil deh, dia pengen coklat, ngodein pengen coklat. Biasanya cewek kalau ngasih kode gimana ya, kayak ngirim gambar, bisa nih ngirim gambar terus kamu gak peka gitu, terus kamu tanya kenapa gitu, cewek kesel dong ya kan, cewek tuh kesel. Makanya cewek-cewek tuh harus ngerti banget kode-kode cewek, kode-kode tersirat dari cewek tuh harus ngerti pokoknya. Bisa juga kalau lagi dapet nih, bukan lagi dapet sih, sebelum dapet juga bisa, dia tuh udah mulai emosi tuh juga bisa. Karena sebelum dapet ada beberapa cewek tuh yang udah sakit, dalam artian mungkin 2 hari sebelum dapat atau 3 hari sebelum dapat mungkin badannya sakit semua atau enggak gitu, perutnya udah mulai sakit. Itu sering banget kan, dan nggak 1-2 orang gitu loh cewek yang kayak gitu. Nah, bagi cowok-cowok juga harus paham dengan siklus bulanan cewek ya kan, harus paham banget tentang itu. Mungkin perkiraan, oh cewekku kemarin habis dapet
minggu ini, berarti kira-kira minggu ini. Kenapa sih marah-marah? Oh, mungkin lagi dapet. Itu harus paham, para cewek itu harus paham. Mungkin bisa juga dicatat di tanggalan, di note gitu ya, di di alarm nih di handphonenya. Di alarm, oh cewekku tanda-tanda nih mau dapet gitu, harus gitu. Terus bisa juga merasa tersakiti, ya, merasa tersakiti. Mungkin contoh kecil, kamu bikin snap nih, bikin snap, padahal nggak niat nih deket cewekmu sebenarnya. Tapi bisa juga dia baper, bisa juga merasa tersakiti. Terus kamu salah ngomong, kamu kan harus paham nih, karakter cewekmu tuh kayak apa. Hatinya yang sehalus sutra, selembut salju, apa sih? Atau yang apa ya? Tahan atau yang tahan terhadap omongan-omongan yang kasar. Nah, kamu tuh harus paham kayak gitu, tuh harus paham banget. Jadi ketika kamu ngomong, kamu juga harus mikir, cewekku kira-kira sakit hati nggak sih kalau aku ngomong kayak gini. Walaupun niatmu itu nggak menyakiti dia, tapi tuh harus mikir dulu, cewekku sakit hati nggak ya, kira-kira nyakitin nggak ya, atau nggak gitu. Kalau udah terlanjur keceplosan, ya udah minta maaf aja gitu, dia juga pasti bakal maafin kok. Terus mungkin caper, biasanya aku banget nih. Kalau lagi tiba-tiba ngeluhnya tuh bukan bener-bener ngeluh, tapi ngeluh caper. Kayak misal ngeluh, aku capek nih, berarti pengen digendong, bisa jadi. Pertama, pengen dipijitin. Terus pengen dibeliin jajan, mungkin yang biasa hobi jajan ya ceweknya, mungkin kayak gitu. Terus kasar, tidak percaya diri. Biasanya tuh cewek-cewek bisa juga insecure nih, kayak kok aku kelihatan gemuk ya, kok aku kekurusan ya, kok aku kurang tinggi ya, dan lain sebagainya. Nah, tugasnya para cowok itu menyemangati para ceweknya. Tugas banget nih. Para cowok itu menyemangati ceweknya. Misal kelihatan ceweknya kelihatan gendut, jangan langsung, oh iya kamu harus diet bla bla bla. Sakit hati dong, Pak. Tolonglah dipikir, kalau sebelum ngomong itu dipikir. Jadi jadi sebelum ngomong itu dipikir dulu ya kan. Oke, cewekku bilang aku agak gendutan, berarti kamu bilang gini. Mungkin ya salah satu contohnya, enggak kok, kamu tuh tetap cantik, tapi mungkin ayo dibayangin lagi yuk olahraganya, yuk olahraga bareng. Ya sindiran tipis, entah ceweknya peka atau enggak kan. Kalau olahraga bareng otomatis apa ya, mungkin keringat juga jauh lebih ini ya, keluarnya lebih sering kayak gitu. Terus akhirnya berat badan juga turun, lebih ideal juga, mungkin kayak gitu. Terus alasan cewek juga, kenapa sih cewek itu sering banget baper? Nah, baper ini ada beberapa sebab. Mungkin baper karena apa ya, dia merasa dibaperin. Dalam artian dibaperin itu kayak ada cowok niatnya cuma ngegombal guyonan doang gitu loh, tapi dia baper, itu bisa. Terus ada juga baper dalam artian baper kena omongan dikit gini sensitif, nangis, itu juga bisa. Jadi baper kalau cewek itu banyak ya, bapernya tuh ada sebabnya sendiri-sendiri. Nah, kalau baper ini aku mau bahas yang baper ke cowoknya ya. Mungkin misal cowoknya ngomong gini dikit dia nangis, dia ngedrop kayak gitu. Mungkin salah satu penyebabnya tuh karena trauma di masa lalu, entah dia pernah diperlakukan seperti apa sama mantannya, mungkin pernah disakitin sama mantannya, atau dimanfaatin, atau yang lain, itu salah satunya. Terus yang kedua, karena dia terlalu sayang. Ingat tuh pakai cowok-cowok, walaupun cewek-cewek itu apa ya, mungkin bisa sekilas dilihat bawel ya, bawel banget sih kamu jadi cewek, gak boleh ini, gak boleh itu, bla bla bla. Tapi karena dia tuh terlalu sayang, makanya pakai cowok itu harus ngerti kalau cewek-ceweknya tuh sayang, makanya bacot gitu loh ceweknya itu. Terus yang ketiga, kenapa sih cewek tuh dikit-dikit, tak gini dikit nangis, gini dikit nangis? Ya karena hati cewek, walaupun cewek itu jahat, sejahat apapun, sebacot apapun, sebawel apapun, hati cewek itu bakal rapuh sama orang yang dia sayang gitu loh. Mungkin misal contoh, kamu ngomong apa ya yang nggak disukain sama cewek nih, cewek nangis, ya jangan disalahin ceweknya, ya kamu yang salah, pokoknya cowok yang salah. Jangan disalahin ceweknya gitu loh. Ya mungkin kamunya lebih, oh maaf ya aku salah ngomong, atau nggak gitu. Satu hal yang mungkin bisa jadi cewek itu langsung diem dan luluh, dipeluk.
Itu salah satunya sih, maybe lah ya. Nah, solusinya buat para cowok-cowok nih, gimana sih nanganin ceweknya yang kayak gitu? Ya udah, kalau misal ceweknya lagi sakit nih, lagi sakit datang bulan, contoh kecil, jangan langsung dibeliin obat saranku ya, karena nggak semua obat itu cocok di ceweknya, dan kasihan kalau ceweknya itu kebanyakan obat. Yang pertama mungkin dikasih belayan, kayak dilus-lus gitu loh, dilus-lus atau kayak gitu dipeluk, sakit ya, yang mana yang sakit, dipijitin lah ya paling enggak. Atau enggak gitu, biasanya kalau cewek lagi dapet itu kebanyakan sih suka jajan. Ya, kamu lagi pengen apa? Atau enggak gitu, nggak usah ditanyain lagi pengen apa, langsung aja dibeliin kesukaannya dia. Karena cewek biasanya kalau ditanya lagi pengen apa, jawabannya terserah gitu kan. Nah, para cewek-cewek itu harus berinisiatif. Harus berinisiatif. Oke, cewekku kira-kira suka es krim katakanlah. Ya udah beliin aja es krim, dia juga bakal seneng kok. Tapi yang harus cowok harus inget banget sama makanan pantangan buat cewek yang lagi datang bulan. Itu harus ingat, karena kasihan kalau makanan pantangan itu diterobos, nanti ceweknya bakal makin sakit gitu loh. Terus mungkin solusinya bagi yang punya cewek dengan permasalahan kulit, mungkin yang pertama tetap support buat dia. Terus tetap muji dia, katakanlah enggak kok, kamu tetap kelihatan cantik, mungkin ini karena hormon dan lain-lain. Terus solusi yang paling tepat mungkin bawa dia ke klinik. Anterin ke klinik, bawa ke klinik, kasih perawatan, pasti seneng. Udahlah, pasti seneng itu. Terus mungkin solusi buat para cowok-cowok yang ceweknya gampang ngeluh, dalam artian gampang ngeluh yang tidak nyaman, atau yang ceweknya otomatis biasanya sih kalau yang bacot kan, oke, kamu salah ini, tapi yang pendiam ini loh, yang tiba-tiba diem, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ngambek, itu loh. Solusinya adalah sebelum kamu nembak ceweknya, harusnya kamu tuh pelajarin dulu karakter dia seperti apa. Atau enggak gitu, setelah nembak kamu juga harus mendalami karakter dia itu seperti apa. Misal katakanlah dia tuh pendiam. Oke, dia tuh pendiam, berarti mancingku harus yang kayak gimana nih? Kamu nggak bisa maksa cewekmu tuh ngikutin karakter kamu. Jadi kamu juga harus ngikutin karakter cewek kamu gitu loh. Misal dia pendiam, oh kalau aku ngelakuin yang dia larang, dia langsung diam, berarti dia nggak suka kayak gitu. Kamu tuh juga harus ngerti kayak gitu tuh, harus ngerti. Maka cowok-cowok tolong ya, telinganya didengarkan, telinganya dibuka lebar. Terus habis itu ada juga cewek yang nggak suka ditinggal main game. Bisa juga ada cewek yang nggak suka ditinggal main game nih. Nah, kamu tuh harus tahu timing kapan kamu main game, kapan kamu sama cewekmu, kapan kamu quality time sama cewekmu. Kamu tuh harus tahu timing banget. Apalagi kalau cewekmu tuh lagi manja-manjanya, ya kamu harus ngalah dong sebagai cowok. Sekarang yang bakal nemenin kamu tuh kan cewek kamu, bukan game kamu kan ya. Misal kamu sakit nih, yang ngerawat kamu juga cewekmu, bukan gamemu, ya tolong aja gitu. Kalau saranku lebih ngutamain cewek juga ketimbang temen-temen. Dalam artian gini, misal beb atau ai atau yang atau apa sih panggilan kesayangan lah semuanya. Aku mau keluar nih sama temenku, katakanlah cewekmu langsung bilang gini, aku lagi sakit bla bla. Ya kamu harus ngutamain cewek kamu dulu dong daripada teman-teman kamu. Kecuali ada urusan penting, katakanlah meeting, aku ada perlu nih, ada kerjaan apa yang lain gini. Ya kasih pengertian baik-baik ke ceweknya. Atau enggak gitu bisa deh ceweknya disogok, katakanlah dikasih makanan kesukaan dia. Atau oke, nanti habis main sama temen-temen kamu tak aja jalan-jalan atau gimana, ya terserah kamu gimana idenya. Cowok juga harus kreatif ya kan, jangan cewek mulu yang kamu suka kreatif, tapi cowok juga harus kreatif pokoknya. Kenapa aku bilang lebih ngutamain ceweknya daripada temen-temen? Sekarang yang bakal hidup sama kamu, yang bakal kamu nikahin tuh cewek kamu, bukan temen-temen kamu. Temen-temen kamu tuh ya oke lah, aku nggak ngejudge temen-temen, oh datang di saat butuh apa, kalau nggak gitu datang sebelum nikah, setelah nikah nanti dijauhin. Enggak, aku nggak nyuruh jauhin. Nah, dalam artian gini, yang bakal hidup sama kamu sampai tua nanti juga cewek kamu kan, bukan teman-teman kamu. Yang bakal merawat kamu, yang bakal besarin anak-anak kamu juga cewek kamu, bukan teman-teman kamu. Jadi cowok-cowok juga harus ngerti dong masalah itu gitu loh. Terus kalau punya cewek yang punya rasa trauma, kamu juga harus nurunin ego kamu sendiri. Harus banget, karena cewek kalau udah trauma biasanya agak lama nih sembuhnya. Nah, dia tuh juga bakal sembuh sama orang-orang yang tepat.
Orang-orang yang tepat dalam artian support system, ya kamu pacarnya harus ngerti juga. Mungkin trauma, katakanlah trauma, aku pernah disakitin sama mantan, terus aku pernah diselingkuhin, atau nggak gitu, aku pernah dianiaya mungkin. Ya kamu harus tahu itu, dan kamu harus treat your girlfriend like a queen. Harus. Contoh kecil deh, cewek itu nggak melulu yang dikasih barang harus mewah atau gimana, enggak. Cewek, katakanlah kamu naik mobil, cewek dibukain pintu doang itu udah senengnya minta ampun. Cewek di pub, di story itu udah seneng banget gitu loh. Kecuali cewek-cewek yang punya selingkuh, nah itu beda lagi. Nah, aku kan bahas yang cewek-cewek setia nih kan ya. Cewek di public story itu udah seneng, terus dikenalin ke temen-temennya, bahkan dikenalin ke keluarga kamu tuh udah seneng gitu loh. Kamu nggak perlu ngasih yang barang mewah apa segala macem gitu. Tapi yo, tolonglah kamu juga harus sadar, paling nggak kasih lah apa ketika dia ulang tahun gitu loh. Tapi cewek tuh, kalau aku pribadi dan menurut beberapa 50% lah di sekelilingku, nggak menuntut buat barang mewah atau apapun, yang penting dia tuh dikasih surprise, dikasih surprise, sekedar permen aja, cewek tuh udah seneng gitu loh. Nah, cowok-cowok itu harus ngerti, harus banget ngerti permasalahan cewek, terus semua tentang cewek itu, cowok-cowok itu harus ngerti, harus ya. Nggak boleh ceweknya mulu yang harus ngertiin cowoknya, tapi cowoknya juga harus ngertiin ceweknya, ingat itu. Oke, cukup sekian ya konten lagi ngulik nih, bahas-bahas hal-hal unik tentang cewek. Nah, buat kalian para cewek yang ada tambahan curhatan, bisa komen di bawah ini. Mungkin cowokmu lihat segmen ini, oh lo cewekku komen, oh komenannya kok gini, oh berarti curhat. Sindiran tipis lah ya buat para cowok-cowok, bisa banget nih komen di bawah ini. Terus jangan lupa juga buat selalu subscribe, like, komen, and share juga di cowok-cowok kamu nih, biar peka. Para cowok-cowok itu biar peka. Komen ya, komen sama share, jangan lupa. See you next time.